Hari ini kita akan review usaha, energi, dan pesawat sederhana. Sampai di mana kalian menguasai materi-materi ini. Kita ingatkan dulu ya, untuk rumus usaha, usaha adalah W sama dengan F kali S. F-nya adalah gaya dalam Newton dan S adalah perpindahan dalam meter. Kadangkala, kalau tidak berpindah atau kembali ke tempat semula, S-nya adalah 0. Kemudian daya adalah usaha bagi waktu. Dari yang tadi tinggal dibagi waktu, itu namanya adalah daya atau power rating. Kemudian energi potensial adalah massa kali percepatan gravitasi kali H. Kalau di dalam video ini percepatan gravitasinya tidak diketahui di soal, berarti kita akan pakai 10 meter per second kuadrat. Keempat, kita akan memakai juga rumus energi kinetik, setengah kali massa kali kecepatan yang dikuadratkan. Kemudian kita akan pakai hukum kekalahan energi mekanik dengan rumus EM atau energi mekanik adalah EP tambah EK, sehingga EM posisi 1 akan sama dengan EM posisi 2 akan sama dengan EM posisi 3. Dan tua sendiri yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu bisa gaya kali lengan kuasa sama dengan berat kali lengan beban, atau seperti ini aja. Gaya 1 kali lengannya sama dengan gaya 2 kali lengannya. Untuk bidang miring kalian bisa pakai KM sama dengan W per F dan KM sama dengan S per H, sama aja, atau kalian bisa pakai ini ya. Gaya dorong kalikan panjang bidang miring sama dengan berat beban dikalikan ketinggian bidang miring. Untuk katrol yang perlu diingat, katrol tunggal tetap itu KM-nya 1, katrol tunggal bergerak yang diangkat dari bawah ke atas itu nilainya KM-nya 2, dan kalau takal adalah jumlah ruas tali yang aktif menopang beban. Rumus umum pesawat sederhana, baik itu katrol, itu bidang miring, tuas, kita bisa pakai KM sama dengan W per F. Atau dalam bentuk lain, F sama dengan W dibagi KM. Ingat ya, KM adalah keuntungan mekanis di mana dia tidak punya satuan. Oke, kita ke soal yang pertama. Seorang anak mendorong kereta mainan dengan gaya 15 Newton sejauh 10 meter di atas permukaan yang datar, hingga kereta terhenti setelah menemui dinding pembatas. Jika setelah kereta berhenti, gaya yang digunakan tetap 15 Newton, artinya tetap didorong walaupun sudah kena tembok, berapa total usaha? Nah, ini jangan buru-buru bilang 0 ya, karena tidak ada perpindahan. Karena di awal udah ada perpindahan. Berarti kita bisa pakai yang pertama. Gaya dikalikan perpindahan pada cerita yang awal. Berarti itu 15 Newton dikalikan 10 meter. Berarti adalah 150 Joule. Oke, soal berikutnya. Sebuah kotak ditarik ke atas dengan gaya 40 Newton sejauh 5 meter. Namun pada saat yang sama, gaya gesek sebesar 15 Newton bekerja melawan arah gerakan kotak. Mungkin terhimpit kiri kanannya ya. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek? Berarti kita hanya konsentrasi yang dilakukan oleh gaya gesek. Gaya gesek itu melawan arah perpindahan. Berarti nanti F-nya kita masukin minus 15 Newton karena arahnya berkebalikan dengan arah yang diberikan. Kalau misalkan tarik ke atas, maka gaya gesek itu arahnya ke bawah. Dan dia tetap berpindah sejauh 5 meter. Berarti usaha oleh gaya gesek adalah, atau ini FG gitu juga boleh, FG dikalikan S. Minus 15 Newton dikalikan dengan 5 meter. Berarti minus 75 Joule. Berikutnya, Ali menahan beban seberat 300 Newton, total kiri kanan totalnya adalah 300 Newton, selama 5 second di bawah ini. Kalau menahan, itu artinya posisinya tetap di atas ya. Berarti W-nya atau usahanya 0. Sehingga kalau usaha 0, daya akan menjadi 0 juga. Kalau misalkan dia mengangkat dari bawah dari lantai ke atas, barulah ada usaha. Di mana besarnya adalah 300 Newton dibagi 5 second, itu dayanya.
Berikutnya, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan massa 3 kg. Jika energi potensial bola di titik tertinggi 600 Joule, berapa ketinggian bola tersebut? Ini kalian bisa pakai bentuk segitiga dari rumus EP, yaitu massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian, MGH dan EP. Berarti ketinggian adalah EP dibagi M kali G. EP-nya 600 Joule, sudah cocok. Dibagi massanya adalah 3 kg. Ini bola yang sangat berat ya, 3 kg. Kemudian dikalikan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Sehingga nolnya dicoret, 60 bagi 3 adalah 20 meter. Wah, ini juga yang lempar kemampuannya cukup luar biasa ya, bisa sampai sejauh itu. Kemudian masih tentang bola, sebuah bola dengan massa 4 kg memiliki energi kinetik 800 Joule, berapa kecepatan bola tersebut? Ini kita bisa pakai rumus EK ya, sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Di sini satuannya udah cocok, Joule dan kilogram. 800 adalah setengah kali 4 kali V kuadrat. Nah, setengah dari 4 ini adalah 2. Berarti 800 bagi 2. 800 bagi 2 adalah V kuadrat. Berarti V kuadrat adalah hasil dari 800 bagi 2, yaitu 400. Berarti V sama dengan ngilangin pangkat dengan di akar ya. Akar dari 400 tentunya adalah 20. Sebuah benda dengan massa 4 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Berapakah energi kinetik benda tersebut saat mencapai ketinggian 10 meter? Berarti kita hitung dulu yang awal ya, karena di awalnya EP itu akan sama dengan EM. Kalau di awal ya. Berarti massa kali gravitasi kali ketinggian awal. Berarti 4 kg dikalikan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat kalikan 20 meter. Nanti ketemunya Joule. Berarti ini ketemunya adalah 4 kali 10, 40. Berarti 800 Joule. Tapi itu adalah EP awal alias sama dengan EM-nya karena EK-nya 0. Berapakah energi kinetik? Nah, di bagian akhirnya ditanyakan berapa energi kinetik saat mencapai ketinggian 10 meter. Anggap aja ini EP2 gitu. EP2 massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian yang kedua. 4 kali 10 kali ketinggian yang kedua adalah 10. Berarti 400 Joule EP2. Nah, EK2 adalah EM dikurangi EP2 gitu. EM ambil dari data yang pertama, karena EM tuh dimanapun, di titik manapun tuh nilainya sama, berarti 800 Joule dikurangi 400 Joule. Hasilnya adalah 400 Joule. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 30 meter tanpa hambatan udara, berarti nggak ada gesekan. Jika benda memiliki massa 5 kg, berapakah energi kinetik saat tepat menyentuh tanah? Oh, begini. Kalau tepat menyentuh tanah, berarti anggap aja EK2, posisi 2. Nah, EK2 itu akan sama dengan EP awal. Sama dengan EM. EP awal aja ya, kan udah ada. Gampang itu ya. EP awal berarti massa kali gravitasi kali ketinggian yang awal. Berarti 5 kg dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan ketinggiannya 30 meter. 5 kali 1, 5 kali 3, 15 ada 0,2 di situ. Berarti 1500 Joule. Berikutnya, sebuah tuas kelas 1 digunakan untuk mengangkat beban seberat 800 Newton. Jika panjang lengan beban adalah 0,5 meter, maka dan gaya yang digunakan pada lengan kuasa 200, berapakah panjang lengan kuasa? Oke, ini bisa langsung ya. Pakai gaya kali lengan kuasa sama dengan berat beban kali lengan beban.
gayanya 200 Newton dikalikan lengan kuasa sama dengan berat bebannya 800 Newton dikalikan 0,5 meter. Ini nolnya dan Newtonnya bisa hilang sehingga LK sama dengan 8 kali setengah itu 4. Ini ada 2 kali LK ya. Berarti LK-nya ini ketemunya meter. 4 per 2 yaitu 2 meter. Oke, kemudian soal bidang miring, sebuah benda dengan berat 400 Newton diletakkan di ujung bawah sebuah bidang miring. Jika gaya kuasa yang digunakan untuk mendorong benda hanyalah setengah dari berat beban, berarti F-nya adalah setengah dari itu. Ya, F-nya adalah 200 Newton. Panjang bidang miring itu S. Berapakah tinggi bidang miring? Bisa pakai rumus yang ini. Berat beban kali tinggi bidang miring adalah gaya kuasa kali panjang bidang miring. W-nya 400 Newton dikalikan ketinggian bidang miring sama dengan 200 Newton dikalikan panjang lintasan bidang miring. 100 dan Newtonnya hilang sehingga H sama dengan 2 kali 3 adalah 6. 6 bagi 4 itu adalah 3 per 2 alias 1,5 meter. Dan soal terakhir di video kali ini, perhatikan gambar takal yang mengangkut benda M bermasa 24. Nah, di sini karena jawabannya dalam Newton, berarti ini kita ubah menjadi berat ya. Massa kali percepatan gravitasi adalah 24 kg dikalikan 10 meter per second kuadrat, yaitu 240 Newton. Dan di sini adalah takal, berarti tali yang aktif nopang. 1, 2, 3, sama yang tengah ini, 4. Yang ini nggak dihitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian tali yang menopang benda M. Berarti gaya kuasa langsung aja W dibagi KM. Tadi barusan KM-nya kita hitung adalah 4. Berarti 240 Newton dibagi 4 yaitu 60 Newton.